Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Semoga kita diberi kesehatan, dijauhkan dari bala mara bahaya seperti corona, dan selamatkan dari taun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi satu-satunya Rasul, satu-satunya yang dapatkan memberikan syafaat kita kelak di dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya yang ketiga akan bercerita tentang kisah Alqamah. Kisah Alqamah yang mementingkan istri daripada ibunya. Alqamah adalah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah melalaikan salat sunnah, fardu ataupun sunnah, amalan puasa dan sedekah. Tak pernah terlewatkan, namun di ujung hayatnya ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Amr dan Bilal dan Suwaibah untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya keluh, tak kuasa mengucap. Jadi ini mulutnya Alqamah ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu lakukan 4 hal saat menghadapi sakaratul maut. Akhirnya mereka kembali memberitahukan itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara keduanya masih ada yang hidup di samping kepadanya? Wahai Rasul, ibunya. Terus disampaikan kepada ada ya Rasul, wahai Rasul, ibunya yang masih hidup. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya, sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah akan menemuinya. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibu Alqamah, sang ibu, utusannya menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi Muhammad SAW. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibu Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibu Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya ia mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, wahai ibu Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak bersedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah
terhalang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Setelah ibu Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku, hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dia dilakukan di hadapanku sendiri. Rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Ini seorang ibu yang tidak tega kalau anaknya, walaupun anaknya ini durhaka kepada ibunya, tetap ibu ini tidak tega kalau anaknya ini Alqamah mau dibakar. Jika engkau ingin mengampuninya, maka ridhoilah jika Alqamah ini, kalau ibunya ini meridhoi atau kesalahan Alqamah, maka ampunilah kesalahannya, maka ridhoilah. Dan demi zat yang memegang jiwaku, salat, puasa, sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih tidak memaafkan kesalahan Alqamah. Tidak ada manfaatnya selama engkau tidak murka kepadanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang lebar Rasulullah, Rasul, di hadapan para malaikat dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibu. Jadi ini ibunya Alqamah ini memaafkan kesalahan Alqamah, yang Alqamah ini tidak berbakti kepada orang tua, dia lebih mementingkan istrinya pada mau sakit dan sakit keras menjelang sakaratul maut. Ini susah karena gara-gara tidak berbakti kepada orang tua dan lebih mementingkan istrinya dan tidak mengasihi hak ibunya. Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal, wahai Bilal, pergilah melihat Alqamah, apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah belum. Siapa tahu ibunda Alqamah ini mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Karena malu kepadaku, tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah dirinya mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah Alqamah dan menyampaikan bahwa semua yang hadir sesungguhnya murka Allah pada sang ibulah yang membuat lisan Alqamah ini terhalang mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ini ringan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir kabar kematian Rasulullah, tersiar kabar kematiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertakzizah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensalati jenazah Alqamah. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kuburan dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan kaum ansor, siapa saja yang mementingkan istri daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya.
Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah dan memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridho ibu. Ridho Allah fi ridho waliden, wasuktuwah fi sutuk waliden. Jadi ridho orang tua itu tergantung pada ridhonya orang tua. Ridho anak itu tergantung pada ridho orang tua. Murkanya orang tua itu Allah tidak akan menerima tobat seorang. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu dan murka Allah juga berada pada murka ibu. Jadi perhatikan kisah di atas dapat kita tarik beberapa pelajaran. Alqamah gambaran orang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tuanya atau tidak lupa mengasih bekal untuk hidup orang tuanya. Dia lebih mementingkan istrinya. Alqamah ini seorang yang taat beribadah, salat, berpuasa, sedekah, tak luput ditunaikannya. Namun sikap buruknya ini pada sang ibunda membuatnya ini menjelang sakaratul maut ini berat mengucapkan kalimat syahadat. Saat menjelang sakaratul maut tidak ada manfaatnya amal salat, puasa, sedekah dan amal baik seseorang jika ia durhaka kepada ibunya. Kecuali dia bertobat dan memperbaiki sikap. Kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Betapa besar kasih sayang seorang ibu walaupun hatinya sudah tergores luka, tetap terbuka memaafkan kesalahan anaknya karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan anaknya Alqamah daripada melihat tubuhnya anaknya itu hangus terbakar oleh api. Siksa akhirat lebih berat dan lebih kekal dibandingkan siksa di dunia. Siksa api di dunia tak seberapa dibandingkan siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah SAW. Demikian kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Samsuddin Abu Abdillah Az-Zabi. Berikut, semoga pelajaran ini bagi kita, semoga jadi pelajaran bagi kita, semoga terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua, dan kita semoga bisa berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakan kedua orang tua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dan semoga orang tua bisa memaafkan kesalahan kita walaupun disengaja maupun tidak. Billahi bitaufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat tentang kisah Alqamah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.